Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita bertemu lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan tetap semangat, ya, berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, ya. Khususnya untuk belajar, ya, hari ini. Dan Bapak berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan, disiplin, ya, tetap menerapkan 3M, ya. Oke. Melanjutkan materi kita hari ini, ya. Kemarin kita sudah membahas materi tentang pengertian fungsi, ya, kemudian istilah-istilah dalam fungsi dan notasi fungsi. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis fungsi, ya, fungsi dan grafik yang perlu hanya kalian ketahui, ya. Ada beberapa jenis-jenis fungsi, sebenarnya banyak jenis fungsi, tapi hanya beberapa saja yang perlu kalian ketahui sebenarnya sebagai pengenalan kalian. Yang pertama adalah fungsi, ini judul kita hari ini adalah fungsi dan grafiknya, ya. Fungsi dan grafiknya, fungsi dan grafik, ya. Jadi berarti ada fungsi dan ada gambar, ya, gambar diagramnya, atau gambar grafiknya. Jadi yang pertama, ya, yang pertama adalah fungsi konstan, ya. Fungsi konstan. Jadi fungsi konstan. Jadi konstan itu ya tetap. Jadi contoh misalnya fx sama dengan misalnya 3, 2 atau 4 misalnya, ya. Jadi fx sama dengan 4. Nah, jadi 4 ini adalah konstanta. Jadi dia berapapun nilai x, nilai fx nya itu adalah 4, ya. Misalnya x nya 1, x nya 2, dan seterusnya, ya. Dan kalau kita gambarkan, ya, pada sistem koordinat kartesius, ini x, y, o, ya. Nah, ini misalnya 4-nya di sini misalnya. Nah, begini, ya. Jadi berapapun nilai x, ya, berapapun nilai x nya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, nilainya tetap 4. Nah, ini fungsi konstanta, ya, fungsi konstanta. Jadi kalau digambarkan mungkin, ya, kalau kita kemarin itu ini apa nih, diagram panah, ya. Kalau kita misalnya ini mana tuh, kemarin kita sudah menjelaskan apa, ini misalnya A, B, C, D misalnya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, dia kesini semua gitu kan, ya. Jadi berapapun
nilai domainnya gitu ya, maka hasilnya tetap 4 ya. Kalau ini kan boleh ya. Nah, ini tetap dikatakan fungsi, tapi dia fungsi konstanta ya. Nah, yang kedua yang kalian harus pahami, kalian ketahui adalah fungsi identitas ya, fungsi identitas ya, fungsi identitas. Yang kedua, fungsi ya, identitas. Fungsi identitas ya, misalnya f(x) sama dengan x gitu ya. Fx sama dengan x. Jadi berapapun nilai x, ya hasilnya dia itu sendiri ya. Itu fungsi identitas. Misalnya ya, fx-nya misalnya ya. Kalian juga harus memiliki ini ya, cara menggambar grafiknya misalnya ya. Misalnya grafik ya, kalian buat. Jadi kalian misalkan x itu berapa aja, kalian ambil angka acak ya, sembarangan ya. Misalnya 1 ya, hasilnya pun 1. Misalnya 4 ya, hasilnya 4 ya. Kemudian ini 6 misalnya, hasilnya 6 ya. Nah, kalau digambar dan seterusnya ya. Nah, kalau digambar ya, grafiknya ini 1, ini 1 sama 1, nggak dilewatin ya. Jadi supaya kita membuat garis itu lebih ini, kita misalkan di sini 4 ya, atau di sini 6 ya, agak gitu di sini gitu ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi fungsi identitas 1 misalnya 4, 6 ya. 1, 4, 6 ya. Jadi bentuk grafiknya ya seperti ini. Nah, ini fungsi identitas. Jadi berapapun nilai domainnya ya, hasilnya adalah bilangan dia itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini termasuk fungsi ya, fungsi. Jadi setiap domain dia memiliki pasangan sendiri, dan pasangan itu dia angka dia itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang kedua, fungsi identitas. Kemudian yang ketiga yang kalian harus pahami juga adalah fungsi ketiga, yaitu fungsi bilangan bulat terbesar ya. Bilangan bulat terbesar ya. Ya, jika misalnya kita punya lambangnya seperti ini. Jadi fx ya, seperti ini ya. Misalnya kita punya bilangan misalnya 3,1, berarti bilangan bulat yang lebih terbesar lebih kecil dari 3,1 ya 3 ya, seperti itu. Kemudian
2,4 misalnya, maka 2 gitu ya. Nah ini kalau kita gambar grafik fungsinya, maka dia akan bentuk tangga ya, bentuk tangga 1, 2, 3, 4. Dia bentuk tangga. Ini kosong, ini penuh, kemudian tangga sini, yang seterusnya gitu ya. Dan seterusnya ya. Makanya dia juga dikatakan fungsi tangga gitu ya, fungsi tangga. Kemudian selanjutnya fungsi modulus ya, fungsi modulus. Fungsi modulusnya sama juga seperti fungsi mutlak ya. Jadi f(x) sama dengan mutlak gitu ya. Jadi kita paham nilai mutlak itu ya, misalnya ya, kalau mutlak min 3 ya sama juga dengan mutlak 3, hasilnya 3 gitu ya. Mutlak min 4 sama juga dengan mutlak 4 sama dengan 4 ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam grafik ya, dalam grafik 3 ini min 3 ya, hasilnya 3 ya. Jadi dia seperti ini ya, 4 misalnya negatif 4, hasilnya 4 ya. Ya. Jadi kalau kita gambar maka dia akan bentuk seperti huruf V gitu ya. Ini X, ini Y. Ini fungsi modulus. Kemudian selanjutnya fungsi linear. Ada fungsi linear. Ada fungsi linear. 5 fungsi linear. Ya, fungsi linear berarti dia fungsi yang membentuk garis lurus ya. Misalnya AX tambah B. Jadi misalnya ini kita gambar. Nah, dia membentuk garis lurus. Misalnya ke sana ya, dengan gradien ya, saya gradien tertentu misalnya. Ini misalnya F Y sama dengan ya, X ya. Oke. Nah seperti itulah ya, bisa ke sana bisa ke sini gitu ya. Jadi dia membentuk garis lurus ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi ganjil genap ya, fungsi ganjil genap. Ada fungsi ganjil genap. Fungsi ganjil genap. Ya. Ganjil jika f jika min x-nya sama dengan ini ganjil ya. Jadi hasilnya negatif fx. Nah kalau kita gambarkan biasanya dia ya simetris terhadap
titik O ya. Misalnya kita gambar ini. Nah, ini ya. Ini X, ini Y. Nah, ini dia akan dinamakan fungsi ganjil. Nah, kapan dia genap? Ya, genap itu ketika genap kalau negatif X itu positif. Nah, hasilnya ini genap ya. Kalau kita gambarkan grafiknya, dia simetris terhadap sumbu Y ya. Misalnya ini. Nah, itu. Nah, ini fungsi genap ya, genap. Demikian materi yang harus kalian pahami hari ini, yaitu fungsi dan grafiknya yang kalian ketahui. Jadi banyak fungsi ya sebenarnya, fungsi kuadrat gitu ya, nanti bentuknya atau disebut dengan fungsi parabola ya. Kalian mungkin sudah belajar cara menggambar di SMP tentunya ya, fungsi kuadrat misalnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi ada beberapa banyak fungsi-fungsi itu, tapi tidak semua fungsi mungkin dapat dengan mudah kita gambarkan ya, atau persamaannya juga mudah ya, kita tulis ya, kita rumuskan. Masih banyak fungsi-fungsi lain, dan ini berapa fungsi yang perlu kalian pahami. Demikian materi dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.